pagi, perkenalkan nama saya Niwayananita, kelas 10 OTKP 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Pertama, sebelum saya menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata manage, Inggris, managere, Italia, dan bersumber dari perkataan lain manius, yang berarti tangan. Dapat juga diartikan sebagai memimpin, membimbing, dan mengatur. Berikut ini adalah pengertian manajemen yang ditemukan oleh para ahli. 1. Ricky W. Griffin dalam ajaran manajemen mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasi, dan pengkontrol sumber daya untuk mencapai sasaran goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. George R. 3 PhD dalam bahan ajaran Principles of Management menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum melakukan usaha-usaha orang lain. Harlan Cohn dan Charles O'Donnell dalam bahan ajaran Principles of Management menyatakan bahwa manajemen adalah fungsi mencapai suatu melalui orang-orang. A. Elbrecht dalam ajarannya manajemen menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses, dan lebih khususnya adalah suatu proses sosial. Manajemen adalah sesuatu yang dilakukan orang dalam hubungan dengan orang-orang lain. Milton Brons dalam bahan ajaran Efficient Work Management mengungkapkan bahwa manajemen adalah penggunaan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan, dan metode-metode yang efektif. Dari beberapa pengertian yang telah ditemukan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Sekarang saya akan menjelaskan 8 pendapat menyamakan arti administrasi dan manajemen. 1. William Hernewan menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam anti-manajemen. M.E. Dimok mendefinisikan administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan suatu macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik secara maupun swasta. Pendapatan yang membedakan administrasi dan manajemen adalah Dalton and M.C. Parlat menyatakan administrasi ditunjukkan pada penentuan tujuan pokok-pokok dan kebijaksanaan, sedangkan manajemen ditunjukkan pada pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Orlat Wented administrasi adalah suatu proses dan badan bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan organisasi. Manajemen menentukan garis besar suatu kebijaksanaan dan pemberian pengarahan. Sementara itu, manajemen proses adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dengan mengatur tindakan agar dapat mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan tugas dilaksanakan secara sistematik, terorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi dilakukan oleh manajer pada kegiatan manajemen. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut para ahli, bisa dilihat. 1. Fungsi manajemen. Staffing melengkapi tenaga kerja. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu staffing organisasi sejak dahulu, dari mengkerut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap pegawainya berdaya guna maksimal kepada perusahaan. Commanding, directing, memerintah. Commanding dan directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, pemerintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. 3. Budgeting, menyusun anggaran. Budgeting adalah fungsi manajemen berupa penghisaran sistem anggaran keuangan, baik itu sistem keuangan untuk jangka pendek, menengah, atau maupun panjang. 4. Reporting, pelapor. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang baik dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada penjabat yang lebih tinggi. Pelapor dilakukan secara lisan atau tertulis sehingga penerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas pegawai yang memberi laporan. 5. Forecasting, peramalan. Forecasting merupakan kegiatan meramal, memproyeksi, atau mengandalkan taksir terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Guna melaksanakan manajemen secara efektif dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperoleh alat-alat tools. Tools merupakan syarat untuk usaha mencapai hasil yang ditetapkan. Tools dikenakan dengan istilah 6M yang terdiri atas hal berikut. 1. Manusia. 2. Materials atau bahan-bahan. C. Machines, mesin-mesin. 4. Methods, metode-metode. Tujuan manajemen. 1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategis yang kita pilih secara efisien. 2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan sebagai penyusunan dan koreksi jika terhadap penyimpanan di dalam pelaksanaan strategis. 3. Senantiasa memperbarui strategis yang kita rumuskan agar sesuatu dengan perkembangan lingkungan eksternal. 4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan macam peluang yang ada. 5. Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup lebih teratur. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Mana?